dari jurnal atau dari buku mungkin misalnya Iya. sudah ada. Nah itu, jadi kalau untuk acuh dan tak acuh sepertinya tidak. Tidak. Tapi untuk aksi nyata mungkin dekat-dekat ini saya akan merilis sebuah tulisan di blog saya pribadi. Tadi latar belakang sudah, prestasi sudah, kegiatannya juga sudah. Mungkin kalau Mbak Adiba melihat fenomena kekinian ya, sekarang kan di tingkat global ada misalkan lagi ada war, ini digadang-gadang oleh banyak pengamat akan ada perang dunia ketiga antara Tiongkok dan Amerika. Kemudian ada virus corona. Kemudian yang terbaru nih peta Palestina dihilangkan dari Google. Jadi isu-isu internasional dan isu-isu nasional tuh mungkin di bidang politik pemerintahan government tuh tidak asing ya bagi Mbak Adiba. Bagaimana Mbak Adiba memandang hal tersebut? Apakah cuek dengan itu atau justru itu menjadi bahan bagi Mbak Adiba untuk membuat keputusan-keputusan baik dalam diri sendiri maupun untuk bangsa negara, misalkan bisa membuat buku atau membuat sebuah petisi jika mungkin pro atau kontra dengan isu-isu tersebut? Gimana pendapat Mbak Adiba? Baik, jadi kalau misalnya memang goalsnya untuk membuat kebijakan sepertinya masih sangat jauh sekali ya, karena kita bukan orang yang kompeten di bagian bukan decision maker bukan decision maker, dan mungkin kita masih jauh dari ketika kita mau dikatakan orang yang kompeten di bidang itu. Tapi sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat internasional, hal-hal seperti itu pasti juga harus kita juga harus berusaha untuk memikirnya. Bukan berarti kita harus mikir kemudian sambil diem aja. Mungkin kita bisa nih untuk membuat sebuah aksi. Mungkin benar dengan katanya Mas Oki, membuat petisi atau membuat buku atau membuat apa. Tapi kalau yang saya lakukan sekarang adalah, pertama saya selalu membuka isu-isu yang saat ini sedang update. Yang terupdate ya. Dan karena kebetulan seperti yang tadi sudah saya katakan, orang tua saya orangnya sangat open mind dan suka berdiskusi. Semua hal yang saya baca itu saya diskusikan dengan orang tua. Ketika saya sudah mendapatkan hasil yang oke, itu biasanya nanti saya baru mulai untuk mencoba menulis. Kebetulan saya juga punya blog, tapi itu bukan blog rapih gitu, maksudnya blog seadanya. Itu ada yang dari review seperti biasa perempuan-perempuan, skincare, make up, fashion. Tapi memang akhir-akhir ini saya baru berpikiran untuk saya mau mencoba untuk membuat isian yang itu jauh lebih related sama apa yang sudah saya pelajari sekarang. Nah memang kebetulan topik utama saya yang akan saya bawa ini COVID. Jadi untuk COVID itu sendiri, beberapa orang mungkin merasa kok negara kayaknya nggak niat sih ini. Masa iya sih negara itu, masa ada sih satu-satunya negara yang kekurangan APD? Itu kan hanya Indonesia. Mana mungkin tenaga medis lebih banyak yang meninggal dibandingkan orang biasa. Tapi itu sudah terjadi. Kira-kira apa sih itu kekurangannya? Bisa dievaluasi dari peristiwa dari itu. Situ kita kan memang bisa mengevaluasi ketika kita sudah banyak membaca. Entah itu dari berita, ataukah kita membaca dari jurnal atau dari buku mungkin misalnya sudah ada. Nah itu. Jadi kalau untuk acuh dan tak acuh sepertinya tidak. Tapi untuk aksi nyata mungkin dekat-dekat ini saya akan merilis sebuah tulisan di blog saya pribadi. Mungkin bisa dipromosikan blognya apa supaya kalau teman-teman yang penasaran dengan bagaimana gagasan dan pemikiran yang sudah dituangkan dalam tulisan-tulisan Adiba ini bisa dibaca oleh teman-teman. Untuk blognya Adiba Divani 25 @blogspot25@blogspot.co.id. Saya masih pakai gratisan guys. Gak apa-apa, besok untuk belajar dulu soalnya, biar teliti dulu. Kalau misalnya memang rajin menulis, nanti kalau sudah mungkin nanti baru bisa pakai yang premium. Tapi memang untuk saat ini karena memang masih mut-mutan dan isinya juga masih mut-mutan, terkadang ngomongin ini, terkadang ngomongin itu, jadi memang masih seadanya. Ya saya setuju ya dengan bagaimana pemerintah atau negara menghadapi pandemi ini. Memang banyak pengamat mengatakan ini agak sedikit gagap. Banyak kecolongan dalam artian
belum siap, baik itu dari segi penanganannya, perencanaannya, dan dalam kemarin juga sempat banyak pro kontra ya terkait tenaga kesehatan. Bahkan yang terbaru tuh sekarang farmasi itu dikeluarkan dari prolegnas, undang-undang tentang kefarmasian. Nah, mungkin Mbak Adiba termasuk orang yang peka ya dengan isu-isu terkini. Jadi Mbak Adiba ini bisa mengikuti arus, tapi tidak hanyut dalam arus tersebut, tapi dipilah-pilih, dianalisis, kemudian mencari referensi, kemudian menimbang-nimbangnya dan membuat sebuah sudut pandang yang lain yang mungkin kalau mungkin di tingkat nasional itu bisa dijadikan sebagai apa ya, masukan buat pertimbangan atau masukan buat pemerintah. Tentunya tidak di jalur yang formal di dalam suprastruktur politik. Kalau DPR dia bisa mengaspirasikan langsung dari partai politiknya ke grassroots ya, di reses. Tapi karena Mbak Adiba belum menjadi pejabat publik, ya bisanya kalau akademisi itu ya memang membuat tulisan atau ya itu misalnya karena sebenarnya sudah punya beberapa network juga dari LSR, jadi saya cuma bisa mungkin membantu dari memberikan beberapa sosialisasi. Itu yang seperti kalau sebenarnya sekarang kan yang paling penting masker nih, kemudian social distancing, physical distancing, kemudian selain itu kalau nggak penting banget, kalau bisa nggak usah keluar. Atau usahakan untuk membawa peralatan pribadi seperti sendok sendiri, gelas sendiri, mungkin hand sanitizer juga ya, straw, hand sanitizer, bahkan kalau bisa juga punya bawa tisu basah kemana-mana, itu juga penting ya. Nah itu mungkin yang sekarang juga sambil di campaign-kan secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi masker itu penting banget. Nah itu, jangan lupa bawa masker kemana-mana ya, karena sekarang banyak public space yang mewajibkan untuk pakai masker. Iya, bahkan beberapa tempat juga ketika kita nggak pakai masker, contoh misalnya kita ke apotek itu langsung diminta untuk nggak masuk, ditolak mentah-mentah. Dan beberapa provinsi kayaknya mau diterapkan ini denda ya, seperti yang saya baca ya. Ada juga yang akan ditetapkan denda, dan dendanya itu bukan denda dengan jumlah yang masuk akal, termasuk mahal sih.